Balik lagi bareng gue Andi Pratama, dan kali ini gue mau bahas tentang lagi terjadi lah ya. Lagi terjadi kan kayak banyak hal-hal yang hilang setelah dari pandemi ini gitu kan. Even itu project lu, mungkin kerjaan lu atau anything lah ya. Dan itu sangat-sangat menyebalkan pastinya. Dan termasuk gue juga itu banyak banget yang hilang gitu kan, proyek-proyek gue, termasuk kerjaan terhambat juga. Tapi gue di sini nggak mau bahas tentang apa yang hilang ya, bukan lu atau apa, tapi lebih ke gue mau apresiasi, bukan juga karyawan, tapi lebih tepatnya partner kerja gue, teman kerja gue yang selalu support gue, yang apa ya, walaupun dia kecicilan tapi selalu apa ya, ngebantu lah partner kerja gue ini. Yes, siapa dan bukan lagi siapa itu, the only one, Yosafat ya. Kayak ini Yosafat ya. Nah, jadi ini tipe orangnya gimana ya, kocak sih kata gue, unik, karena dia pernah mengakui juga. Jadi gue anggap nih gue merosting seorang Yosafat lah ya. Jadi orangnya tuh unik, introvert sebenarnya, dia orangnya introvert, nggak bisa gampang mudah bergaul kata gue. Tapi dia kalau dalam pekerjaan dia selalu the best sih, walaupun emang harus dikutik-kutik dulu begitu baru dia termotivasi. Cuman yang bagusnya adalah dia totalitas. Mungkin gue nge-direct dia agak ribet atau enggak yang simple, tapi hasilnya tetap oke buat gue gitu. Dia sangat memuaskan hasilnya. Contoh dari desain yang ntar gue tunjukin ya kalau misalnya ada fotonya, desain dulu pernah kita bikin stiker wallpaper tersebut, stiker di lift itu loh, pintu lift ya kan, buat add coffee. Terus ketika gue butuh, bro editin dong ini foto gue buat produk gitu, misalkan kayak makanan atau video gitu yang kita jaraknya jauh gitu kan, karena dia harus lagi stay di Lembang, tinggal di Lembang, gue masih di kota Bandung, di tengah kota Bandung. Tapi dari situ apa ya, gue ngeliatnya anak emang keren sih. Kerennya adalah dia tuh klop sama orang yang mudah ngedirect dia dengan jelas, bukan nyuruh ya. Ngedirect tuh bukan nyuruh, bukan tuh kerjaan ini itu, enggak sih gitu. Karena teman kerja beda sama lu punya pembantu. Teman kerja ya partner, ibaratnya sayap kanan sama sayap kiri harus sama gitu kan. Jadi ya kita kasih yang terbaik ya, dia juga kasih yang terbaik gitu. Itu namanya partner tim gitu. Dan yang gue apresiasi sangat adalah ketika yaitu gue butuh bantuan, walaupun emang agak lambat ya, kadang nyebelin gitu orangnya, tapi selalu pas dengan ekspektasi gue. Misalkan ya gue butuh ini bla bla bla, misal video gue pengennya gini, gue pengen hari ini jadi, kan agak gila gitu kadang, karena gue juga editor, dia juga editor, jadi sama-sama kayak gila men, 1x24 jam jadi itu agak susah gitu. Jadi stres pasti kan, tapi gue tahu kita punya mood tersendiri gimana buat menyelesaikan sebuah proyek atau kerjaan itu. Entah mungkin dia tipe orang yang main game dulu atau apa, sedangkan kalau gue mungkin lebih ke dari lagu gitu, atau nggak makan dulu, atau enggak apalah terserah. Dan akhirnya dia beres gitu. Dan gue merasakan setelah gue punya editor pribadi dan belum, itu rasanya beda banget. Ketika belum punya editor pribadi itu rasanya kayak stuck gitu aja, terus kayak bosen juga gitu. Tapi gimana ya, punya editor pribadi tuh punya teman sharing juga gitu. Bro, gue punya project A nih, mau gue udah final, tapi ketika ada project ketika dia ada plan B, itu mau menyempurnakan A, B gitu, dibanding gue punya A terus gue mentok, akhirnya gak dikerjain kan, jadi males. Tapi ketika punya A dan B itu jadi perfect sih. Nah itu yang poin plusnya ketika punya editor pribadi yang benar-benar klop. Karena gue punya beberapa partner sebelumnya yang agak-agak nggak pas dengan job desk gitu kan, nggak pas dengan apa ya, passion gitu. Jadi kalau bukan passion, partner itu nggak akan bisa kerja apa-apa, gue jamin. Man kesana kayak bikin ribet loh gitu. Jadi akhirnya setelah berganti-ganti partner gitu, ketemulah Yosafat ini, orang yang menurut gue mungkin kayak orang lain ngeliatnya biasa aja gitu, kayak anak kampus biasa aja, tapi
gue ngeliat dia punya poin plus brilian gitu yang gue sangat apresiasi banget gitu. Dan dia punya pengalaman buruk juga, gimana dia nggak diapresiasi dari tempat sebelumnya yang dia cuma disuruh ketika dia dibutuhkan. Tapi oke, thank you, malah kadang nggak thank you juga, malah nggak ditulis by siapa, padahal dia udah bikin video lama banget, jalan cerita udah keren banget, tapi nggak dibilang thanks. Itu buat gua tuh nggak bisa, karena seorang content creator tuh harus diapresiasi lewat, kalau nggak lu say thanks ya sekedar tulisan lah, not itu by Yosafat misalkan. Itu sebuah apresiasi yang sangat-sangat apa ya, ditunggu dan dibanggakan untuk sebuah content creator, seorang content creator gitu. Dan di sini gue apa ya, bakal tunjukin bakal lihat karya-karya dia yang mungkin gue curi dari Instagramnya tanpa dia tahu ya, misalnya kayak gini pokoknya lu tonton deh, ntar ada di video gue tunjukin. Pokoknya buat gue, dia bilang sama gue, dia selalu bilangin gue gabut bikin kayak ginian, tapi gila hasil gabutnya dia tuh keren buat gue. Kalau gue gabut kadang tidur atau nggak apa kayak, tapi gabutnya dia tuh bermakna. Jadi gini, tipe orang introvert tuh punya hal yang tinggi sih kalau kata gue, yang dia di atas orang biasa-biasa aja gitu. Jadi orang biasa mungkin nggak mungkin atau nggak apa, tapi bagi orang introvert itu tuh sebuah change buat bikin sebuah karya gitu. Nah inilah karya-karyanya gitu. Menurut gue keren, tinggal di finalisasi aja gitu. Finalnya gimana pasti dapat banget gitu. Makanya kalian lihat perubahannya ketika gue nge-vlog sendiri, edit sendiri ya kayak gitu. Tapi ketika gue disempurnakan oleh seorang Yosafat, jadilah yang pertama Yosafat gabung tuh bukan ketika di Kampung Gajah ya, bukan Gedung Suara. Nah itu project horror dia pertama ya, project horror dia pertama, Gedung Suara. Gue pengen banget Yos kayak gini contohnya, contohnya dia bikin sesuai banget ekspektasi gue, pun nggak jiplak, kita nggak jiplak, cuman just gue pengen ada sentuhan kayak gini. Dan gila keren banget sih buat gue. Itu apa ya, touch maskingnya atau transisinya dapet banget sih. Sebenarnya tuh konten tuh explore horror kan sebenarnya, atau tempat terbengkalai, tapi dengan sentuhan sinematografi, jadi apa ya, nggak ada kesan-sereman, kesannya keren sih gitu. Lanjut ke video berikutnya yang bareng kios satu adalah ketika aduh gue lupa namanya, cuma di Cimahi di daerah Baros itu, hotel terbengkalai yang gak mangkrak karena sesuatu hal. Tempatnya jadi walaupun ada di situ ada penampakan, tapi penampakannya itu bukan jadi serem, malah jadi orang ngeliatnya. Karena gue selalu bilang ke dia, lu edit apa adanya, lu ambil video apa adanya biar jadi sebuah sinematografi karya lu sendiri. Jangan dibikin serem, jangan dibikin seolah-olah itu menyeramkan, tapi apa adanya aja. Karena yang kita selalu lakuin adalah apa adanya. Percuma lu bikin konten horor atau nggak gedung terbengkalai tapi lu dibikin serem, ya orang juga bakal kerasa itu kayak sebuah film jadinya. Tapi kalau misalkan itu explore, beda sama film. Kalau film memang dibikin menyeramkan untuk ditonton genre horor, tapi kalau vlog atau nggak explore luas terbengkalai ya apa adanya. Ya misalnya tuh nggak ada penampakan ya apa-apa aja masalah. Nah yang gue selalu itu Yosa tuh pas banget sih timingnya. Terus gue minta gini dapat, terus gue minta gini dapat. Cuman memang dia kadang berhutang nih mungkin karena jomblo kali ya, atau jomblo sih kayaknya. Cuman itu yang selalu gue bikin gue bangga gitu. Seorang Yosafat tuh apa ya, keren. Jangan sekali-kali lu ngeramein orang-orang yang biasa aja looksnya, tapi di dalamnya ada potensi yang lu nggak punya atau orang lain nggak punya, dan itu tersembunyi, dan itulah yang harus digali gitu. Dan gue sadar ketika gue lihat gila dia bikin kayak gini, keren banget itu. Apalagi tinggal di direct atau nggak sedikit-sedikit sentuhan, bukan sentuhan fisik ya, sentuhan karya gitu, pasti jadi dapat banget. Jadi ya, nah satu hal lagi, logo motret gue juga sebenarnya itu direct gue ke Yosa. Yos, gue pengen ada logo nih, motret gue nggak ada logo, motret gue sekedar apa ya, logo biasa aja gitu, atau nggak cuma hashtag doang ya, yang menandakan itu karya gue. Tapi setelah gue ngobrol katanya dia
bikinin langsung. Ketika itu kita nongkrong di sebuah kafe namanya Pengepul Kayu, warung Pengepul Kayu. Nah, kita nongkrong karena waktu itu emang kita dadakan nongkrong dari kalau nggak salah jam 12 nyampe ke sore jam 5-an. Itu kebayangkan berapa jam kita beli sampai makan minum sampai dapat free juga minumnya, thank you banget dari warung Pengepul Kayu. Nah, dari situ gue pengen nyeletuk aja sih gue pengen logo gimana yang mencerminkan itu motret gue tuh lebih profesional. Akhirnya tambahin kita dengan motret gue production, karena buat gue motret gue tuh bukan cuma gue doang, tapi bisa juga motret lu gitu, karya kita gitu. Tapi dengan hashtag motret gue lebih ke apa adanya gitu. Nah, akhirnya jadilah dalam berapa jam itu PNG-nya, JPEG-nya gue pengen. Akhirnya dia ngasih, Han kayak gini, aduh kayaknya kurangnya coba dibikin lebih simpel biar orang lebih nyampe. Akhirnya dapet yang kayak gini. Nah, orang mikir simpel itu mah, bukan masa simpelnya. Mungkin bikin sesuatu gampang, jiplak gampang, tapi mikirnya itu lebih sulit dibanding bikinnya. Mikir tuh kita harus benar-benar sampai bengong, kita berdua waktu di cafe itu bikin kayak gimana gitu ya, bentuknya atau enggak apanya gitu ya, logonya itu kita bengong ambil ngopi sampai kembung gitu. Ternyata dapatlah sebuah ide yang tentang tulisan walaupun ada bunderan. Kenapa bunder tuh? Karena buat gue tuh ya artinya tuh mengikat gitu kan, jadi tanpa jarak, tanpa putus gitu si bulannya. Jadi anggapnya kayak rezeki itu lu muter terus lah, nggak ada namanya putus lah gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya jadilah logo motret gue MG yang bulatnya itu, dan dipakai untuk beberapa video kita, hasil karya kita. Kalau gue sendiri bikin, gue selalu tempel itu karena gue apresiasi dia juga gitu. Thank you banget buat Yosafat. Gue gue tahu pandemi COVID-19 ini menyebalkan. Lu nggak bisa keluar rumah, apalagi katanya lu nggak bisa juga keluar tuh Alfamart ya, karena dipantau sama nyokap lu seketat itu gitu kan. Karena memang mungkin beberapa orang itu tuh sebuah ketakutan yang sangat ditakutin banget. Itulah konspirasi, jual ketakutan, bukan jual antivirus atau ini, tapi itulah konspirasi. Well, tetap semangat bro, Yosafat, tetap jomblo tetap jomblo biar lu produktif. Nah terus ya sabar, gue yakin pandemi ini beres dan kita semua, termasuk gue, lu dan konten kreator lain, kita bakal berkarya lagi. Jadi jangan pernah menyerah, tetap ulik itu, berhayal tuh ngulik terus ya, tetap semangat lah. Dan harapan gue, cita-cita gue terbesar gue adalah gue pengen mensejahterakan salah satunya ya partner gue itu Yosafat. Selain mensejahterakan keluarga gue atau gue sendiri, tapi gue pengen mensejahterakan Yosafat ini karena ya itu bagian dari keluarga gue juga gitu, partner gue ini. Well, ini video ngobrol pertama gue ya. Jarang-jarang gue bikin kayak gini, biasanya kita di jalan-jalan kan on cam bla bla bla, tapi ini mungkin next berikutnya gue bakal ada teman untuk podcast bahas sesuatu kayak atau apa. Dan satu hal lagi, saran gue, jangan pernah menyerah, tetap semangat dan tetap berkarya sih, karena gue yakin ada masanya kita istirahat kayak gini, ada masa kita sibuk. Oke, jadi nikmatin aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa juga tetap like dan share, subscribe video-video gue di YouTube channel gue, Handi Pratama. Oke, see you, bye.